Halo guys, bersama saya lagi Iswayudi Thomas Rama. Saya datang akan memberikan Anda motivasi agar hidup Anda selalu optimis dan semangat. Nah, kali ini saya akan memberikan Anda motivasi solusi nikah sederhana. Semua orang pasti ingin menikah, betul? Betul. Semua orang pasti ingin mempunyai keturunan, betul? Betul. Semua orang pasti ingin menjalankan resepsi pernikahan. Nah, solusinya gimana mas kalau misalnya mau menikah sederhana? Caranya gampang. Caranya itu ada 3 cara versi Iswayudi Thomas Rama. Yang pertama itu kalau kamu menikah ya jangan gengsi ya. Kalau kamu menikah sederhana apa tadi? 1, jangan gengsi. Jangan gengsi maksudnya gini. Kalau kamu mau menikah biasanya itu tetanggamu, teman-temanmu tuh biasanya tuh banyak tuntutan. Orang yang ada di sekitarmu pasti akan memberikan tuntutan. Kamu kan mau menikah, agak rame, kamu adakan dangdutan. Kamu nanti ada syuting video, nanti ada fotografer, nanti ada resepsi makanan, misalnya makanan yang enak-enak. Nah pertanyaannya, apakah kamu punya modal untuk mempersembahkan itu? Apakah kamu punya modal ingin menampilkan dangdutan, ya kan? Terus video syuting, fotografer, terus mangan yang enak-enak. Kalau kamu nggak sanggup, jangan turuti. Karena apa? Menikah itu bukan masalah seperti itu, mas. Menikah itu bagaimana kita itu menjalankan kehidupan selanjutnya setelah menikah. Apakah menikah itu setelah menikah itu tambah bahagia ataupun tambah susah? Itu sangat penting. Jadi kalau kamu menikah jangan gengsi, jangan turuti keinginan mereka. Lihat modalmu dulu kalau ingin menuruti keinginan mereka. Kalau kamu nggak punya modal jangan turuti mereka. Apalagi kamu menikah terus menuruti kata-kata mereka. Kamu nggak punya uang, hutang sana sini, pinjam uang sana sini. Setelah menikah bingung mau bayarnya gimana. Itu berarti apa? Mempersulit dirimu sendiri. Nah, kalau kamu menikah jangan gengsi. Yang pertama jangan gengsi. Kata-kata mereka jangan kamu turuti, ya. Jangan kamu turuti, jangan gengsi. Yang kedua, kalau kamu menikah sederhana, solusinya yang kedua itu nikahlah dengan janda ataupun duda. Nah, banyak orang yang di sekitar kita itu janda ataupun duda. Lah, menikahlah dengan mereka. Mereka itu pasti tidak akan banyak tuntutan. Karena apa? Karena mereka itu sudah pernah kecewa, sudah pernah terluka, sudah pernah gagal dalam membina rumah tangga. Pasti akan malu kalau misalnya mau menikah itu pakai acara geden-geden atau acara besar-besar. Itu pasti malu. Karena apa? Dulu waktu nikah pernah mengundang banyak orang. Masa ini menikah gagal jadi janda atau duda kok mau mengundang banyak orang lagi? Itu pasti malu. Nah, kalau kamu mau nikah sederhana, nikahlah dengan janda ataupun duda. Itu pasti dia itu nikahnya itu sederhana, pengennya itu membina rumah tangga yang lebih baik. Jangan ada rasa kecewa atau penyesalan seperti yang dulu-dulu. Karena kalau janda duda itu pasti pernah yang merasakan kegagalan dalam berumah tangga, ya. Jangan gengsi, yang pertama. Yang kedua, nikahlah dengan janda ataupun duda. Yang ketiga, cara solusi nikah sederhana. Yang ketiga itu nikahlah dengan yang sudah berumur 35 tahun ke atas. 35 tahun ke atas. Karena apa? Orang kalau umur 35 ke atas biasanya itu nggak mau ribet, males, biasanya nggak mau bla 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 bla, nggak mau cincong cincong. Karena apa? Kalau umur 35 tahun itu untuk gairah menikah itu biasanya itu males. Itu bener, coba kamu lihat tetanggamu yang sudah berumur 35 tahun. Biasanya nikahnya kan nggak rame-rame. Nah itu betul. Karena apa? Sudah malu lah umur 35 tahun kok baru nikah. Sedangkan teman-temannya yang sebaya sudah punya anak, sudah pada sekolah, ya kan? Kamu kok umur 35 ke atas kok baru
menikah. Nah, biasanya kalau kamu mau menikah sederhana, solusinya itu nikahlah dengan orang yang sudah berumur 35 tahun ke atas. Entah itu 35, entah itu 6, entah itu 40 ke atas. Karena apa? Mereka itu biasanya itu malu, isin wis tuwa kok tidak rapi, ya kan? Ya nikah, tapi biasanya itu dia akan punya pandangan, ya udahlah nikah sederhana aja, yang penting sah, yang penting membina rumah tangga selanjutnya segera dapat momongan. Ya, ada 3 cara ya solusi nikah sederhana. Yang pertama, jangan gengsi. Ya, jangan gengsi, lihat modalmu. Jangan turuti ke omongan-omongan orang yang ada di sekitarmu. Ya, jangan gengsi. Yang kedua, nikahlah dengan janda ataupun duda. Kalau orang nikah dengan janda atau duda, pasti nikahnya itu sesederhana mungkin. Karena apa? Malulah, sudah dulu pernah menikah gagal, ini mau menikah lagi, mau mengundang banyak orang. Biasanya tuh kemungkinan besar gak mau. Biasanya atau yang penting ya udahlah, walimatul nikah sah dan sah, menjalani rumah tangga kehidupan selanjutnya yang baru. Yang ketiga, solusi nikah sederhana yaitu nikahlah dengan orang yang sudah berumur 35 tahun. Kenapa umur 35 tahun? Ya, kalau umur 35 tahun biasanya tuh dia itu gak mau ribet, dia tuh gak mau banyak acara, dia gak mau cincong-cincong, gak mau banyak masalah. Yang penting sudah menikah, membina rumah tangga yang baru, membina rumah tangga, terus dikaruniai anak. Karena apa? Kalau umur 35 ke atas itu kalau menikah itu, kenapa kok malu? Karena karena orang yang teman-teman sebayanya itu mereka sudah punya anak, anaknya sudah gede-gede, sedangkan dia itu belum menikah dan belum punya keturunan. Nah, itu kalau kamu mau menikah sederhana, yang pertama jangan gengsi, yang kedua nikahlah dengan janda atau duda, yang ketiga nikahlah dengan orang yang berumur 35 tahun ke atas. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada keluhan, silahkan diskusikan di channel YouTube saya ini. Terima kasih. Belanjain beli beras, tertib salam dangdut.